Saya Herlina. Malam ini saya akan menjadi MC acara ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya sehat semua ya. Di masa pandemi ini, kita harus sangat concern dengan kebersihan dan kesehatan kita. Apalagi sekarang mulai ada corona tahap mudik kemarin ya. Sampai Wisma Atlet juga penuh semua ya. Nih, dari tadi nih semua teman-teman kayaknya semangat banget ikutin seminar hari ini ya. Teman kita salah satunya Ibu Erin Jocelyn ya, dari Fakfak udah mulai ikut join dari jam 6.15 nih. Mungkin juga karena perbedaan waktu ya. Terus ini teman-teman semua, dari banyak ya yang hadir hari ini, sementara wah sudah sampai 95 orang ya. Ada Ibu Yonita dari Depok ya, ada Ibu Ami dari Tarakan, Ibu Ayu dari Serang, Elmi dari Jambi, Titin dari Malang, Putri Bengkulu, Sofia dari Pasuruan, Bu Reni, wah semuanya datang dari Sabang sampai Merauke ya, dari Jakarta, dari Malang. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara seminar dari Solusi Sehat Atasi Kista dan Benjolan tanpa operasi bersama Ibu Jen Kristina. Sebelum saya perkenalkan Ibu Jen, sebelum kita memulai acaranya juga, saya mau minta tolong dengan Ibu Eurika untuk berbagi pengalamannya yang telah sembuh menggunakan klasik ya. Saya persilahkan pada Ibu Eunika. Ya, tes. Sudah muncul ya suaranya? Sudah jelas Bu. Silakan Bu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Yunike Devi. Saya asalnya dari Makassar, tapi sekarang lagi di Malang. Jadi hari ini saya mau sharing. Terima kasih sebelumnya untuk Cejen sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing pengalaman saya menggunakan paras klasik. Nah, kebetulan ada barangnya. Ini. Sebenarnya saya sudah kenal paras klasik ini tuh sudah mungkin dari 2 tahun lalu, tapi yang pakai itu cuma orang tua saya dan saudara saya nggak pernah pakai, tapi semenjak awal tahun ini, kurang lebih tanggal 24 Februari, tiba-tiba ada benjolan di sekitar selangkangan saya bagian kanan. Saya cukup malu sih mau sharing ini, tapi nggak apa-apa, saya mau berbagi pengalaman biar ibu-ibu di sini juga bisa mendapatkan pelajaran yang bagus lah dari sharing saya. Dan setelah tahu ada benjolan tersebut, otomatis saya panik karena usia saya masih cukup muda dan waktu saya tahu ada benjolan itu, saya langsung cari di internet. Wah, ini benjolan apa ya? Dan di internet itu rata-rata ada yang ngomong kista, entah kelenjar bening juga. Waduh, itu pikiran udah kemana-mana, udah panik. Tapi satu yang saya tahu, mama papa saya selalu sarankan saya untuk pakai ini paras klasik ini. Jadi ya udahlah, saya sambil berdoa pada malam hari itu, saya berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan saya juga berharap paras klasik ini bisa membantu juga dalam penyembuhan benjolan tersebut. Karena di masa pandemi ini juga saya takut ke dokter, dan saya pribadi emang takut sekali untuk ke dokter, apalagi untuk bagian atau area yang cukup sensitif seperti di selangkangan itu. Lalu ya semenjak hari itu, semenjak tanggal 24 Februari itu, saya rutin pakai paras ini. Saya balurkan di sekitar selangkangan saya, kanan dan kiri. Langsung saya juga oleskan ke perut saya bagian bawah dan punggung saya yang bagian bawah. Karena saya nggak ada yang mijitin, jadi harus oles sendiri. Jadi ya udahlah, apa yang bisa kena ya udah saya balurkan, saya oleskan. Lalu berselang sebulan lebih, saya sampai catat itu, saking saya takutnya ini kapan bisa hilang gitu kan benjolannya. Dan tanggal 16 April itu benjolannya sudah
mengecil gitu ya, benjolannya mungkin seperti kacang merah gitu, biji kacang merah gitu besarnya. Dan kalau diraba itu sedikit sakit, jadi saya tambah khawatir, waduh ini apa ya, saya nggak tahu gitu kan. Jadi ya sudah, saya hanya berserah kepada Tuhan dan rutin pakai Faras ini. Dan bersyukur sekarang benjolannya sudah nggak ada sama sekali, sudah hilang sama sekali, tidak ada benjolan-benjolan apapun, dan saya sangat bersyukur. Dan satu lagi poin yang saya rasakan semenjak saya pakai Faras Klasik ini, tidur saya jadi lebih enak. Karena aktivitas saya cukup padat dan saya itu orangnya mudah kelelahan. Jadi semenjak saya benjolan itu, setiap malam saya selalu pakai Faras Klasik ini. Dan paginya itu bangun selalu saya terasa lebih segar gitu. Dan sampai sekarang saya masih rutin sih pakai ini. Ya, mungkin seperti itu aja sih sharing saya buat ibu-ibu. Dan saya juga sekarang jadi lebih menghargai diri saya sendiri. Selain saya menjaga melalui pola makan yang sehat, saya juga ini juga sangat membantu untuk menjaga kesehatan sih. Karena ini nggak perlu diminum gitu. Jadi saya nggak takut ada efek-efek samping karena ini ya dari luar aja, jadi cuma dioleskan ke kulit. Jadi ya sangat luar biasa. Semoga ibu-ibu sekalian bisa terinspirasi dari sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Enike buat sharingnya. Nanti saya boleh tanya-tanya sedikit ya, Bu Enike ya. Sebelum Bu Enike pakai Faras ini buat benjolannya, emang udah kenal lama sama Faras gitu? Apa emang cuma dipakai buat benjolan aja gitu? Ini sudah lama sih kenalnya ini tuh. Dulu itu ya mama selalu sharing tentang pengalaman orang lain. Ini loh, orangnya sembuh dari kista, sembuh dari ini. Cuma sebagai anak muda, tahu lah ya, anak muda itu jarang lah mau percaya sama minyak begini kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kejadianlah itu, saya ada benjolan tersebut. Ya akhirnya saya nyoba sendiri dan ya memang ini sangat-sangat membantu. Waktu pas tahu benjolan itu, Bu Enike sempat ke dokter dulu, apa langsung pakai Farasnya? Enggak, saya sama sekali nggak ke dokter karena yang pertama pandemi, takut ke dokter, dan saya memang takut ke dokter, takut divonis apa-apa yang ngeri gitu. Jadi ya langsung saya percaya kepada Tuhan, saya juga percaya, maksudnya saya berserah ya ini bisa membantu lah untuk menolong gitu. Terima kasih ya Bu Enike buat testimoninya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya juga mau minta tolong satu teman kita lagi buat testimoni lagi sebelum masuk ke materi ya. Saya mau minta tolong kepada Ibu Endang ya. Saya persilakan Ibu Endang. Ini pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun ya. Waktu itu saya ada benjolan di punggung. Tapi karena di punggung kan saya nggak kelihatan. Cuman kalau saya mandi kok kerabanya ada yang benjol-benjol gitu. Saya bingung, saya panik juga. Tapi saya nggak mau ke dokter. Saya baca iklan, waktu itu saya ngeliat iklan di Facebook apa di mana. Ini ada minyak ini, bisa saya lihat testimoni orang. Saya coba, akhirnya saya pesen tuh minyak paras. Saya obatin mengikuti petunjuk situ, minum air hangat sebelumnya, telapak kaki dibalurin, terus diolesin di punggung saya sendiri, walaupun agak susah ya, tapi saya nggak mau, saya minta tolong sendiri. Saya nggak tahu tuh, lama-lama saya juga nggak sadar, kok kempes saya, alhamdulillah ini kempes, dalam hati saya sembuh itunya apa, tapi saya terus pakai kan, takutnya ada apa namanya, takut tumbuh lagi. Nah ini pengalaman kedua, beberapa bulan yang lalu tangan saya sakit, saya urut, begitu diurut tambah sakit, malah nggak bisa diangkat, nggak bisa digerakin. Aduh gimana? Saya ingat saya pakai minyak paras aja, saya pesen sama temen. Itu ada, saya kan memang belum jadi anggota, saya pesan sama dia waktu itu
pakai minyak itu, alhamdulillah sekarang tangan saya juga udah normal lagi. Tadinya saya pikir saya apa mau kayak stroke sebelah nggak bisa diangkat, saya udah mikir ini gimana. Tapi lama juga sih prosesnya, yang tangan itu sekitar 5 bulan itu saya baru normal lagi tangan saya pakai minyak paras. Jadi saya kalau apa-apa sekarang pakai minyak paras aja. Masih ada, saya siapin minyak paras aja. Halo, Bu Erlina, kedengeran suara saya? Masih kedengaran. Bu Endang, terima kasih buat testimoni pengalamannya. Tapi saya mau tanya-tanya sedikit juga ya, Bu Endang ya. Bu Endang, kalau untuk yang benjolannya itu, kira-kira buat pengalaman Ibu tuh pakai berapa lama itu hilang benjolannya, Bu? Sekitar 3 bulan lebih lah. 3 bulan Tapi ya? karena saya kan di belakang 3 bulan lebih lah itu, kurang lebih. Oh gitu ya. Terus apa sempat ke dokter, Bu? Enggak, saya enggak ke dokter, saya enggak mau. Ke dokter Saya semua. takut. Ya. Itu Saya nggak ke benjolannya kapan, Bu? Kira-kira nggak tumbuh lagi kan? Udah berapa lama gitu loh maksudnya waktu pas yang Ibu kena benjolan itu? Ya. Tapi sampai sekarang saya pesen di tempat benjolan, saya pakai aja, Bu. Takut saya keluar lagi, jadi saya pakaiin aja. Saya pakaiin aja. Takutnya tumbuh, saya takut kambuh, jadi saya pakai aja. Makasih ya, Bunda. Ya. Ya, makasih Bunda buat kesempatannya sharing malam ini ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ya ke materi yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi hari ini kita mau seminar kesehatan tentang benjolan dan kista. Hari ini materinya akan dibawakan oleh Ibu Jen Christina. Beliau adalah praktisi paras yang sudah berpengalaman lebih dari 4 tahun. Dan customer maupun pasien yang dibantu mendapatkan kesembuhan melalui paras itu sudah lebih dari 1.000 orang. Jadi pengalamannya sudah banyak sekali. Dan bukan cuma masalah benjolan atau kista, tapi karena topiknya malam ini kita tentang kista dan benjolan, jadi kita akan bahasnya tentang kista dan benjolan. Untuk topik-topik yang lain, mungkin di lain kesempatan Bu Jen berkenan untuk membuat seminar lainnya lagi. Nah, nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan diketikkan saja di kolom chat. Kita akan jawab di akhir acara ya. Nah, oke. Saya persilahkan kepada Ibu Jen untuk memulai acaranya hari ini. Oke, terima kasih Bu Herlina. Apakah suara saya jelas? Bisa ini ya, ketik di kolom chat ya. Oke. Ya, terima kasih ya untuk. Oke, terima kasih untuk yang sudah berbagi hari ini, untuk Bu Yunike ya dan Bu Endang. Ya, hari ini mereka mengawali dengan testimoni tentang benjolan ya. Juga bentar lagi setelah acara ini juga ada beberapa testimoni lagi yang tentang kista. Jadi saya pisah ya testimoninya kista dan benjolan karena topiknya hari ini kista dan benjolan. Oh, salah menunjuknya. Kista dan benjolan ya, mengatasi kista dan benjolan tanpa operasi ya. Terima kasih Bu Katarina, PP-nya bagus ini ya. Saya menyapa dulu teman-teman. Wah, ini dari mana aja ini bisa apa? Yang barusan masuk bisa mengetikkan ya, yang tadi sudah ngetik. Ya, ini ada Bu Nurhalimah dari Padang Sidempuan. Sudah lama enggak ketemu ini ya. Ada Bu Titin dari Karawang, ada Bu Kristin dari Tarakan dan banyak lagi ya. Ya. Oke. Ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dibantu ini ya Bu Herlina untuk rekapkan ya. Jadi maksudnya supaya nanti apa bisa dibacakan ya setelah saya mengadakan seminar. Oke. Ya, saya akan langsung mulai di materi hari ini ya. Sudah muncul?
Sebelumnya saya ini memberikan informasi ya bahwa saya ini bukan seorang dokter. Ya. Jadi saya ini bukan seorang dokter, tetapi saya ini seorang praktisi kesehatan Faras ya, dari Faras ya. Karena saya ini sangat banyak sudah menangani orang-orang yang mengalami kista dan benjolan, maka saya hari ini memberanikan diri untuk sharing tentang topik ini, meskipun saya bukan seorang dokter. Jadi nanti batasannya adalah terutama bagaimana mengatasi kista dan benjolan tanpa operasi dengan produk Faras ya. Jadi kalau misalnya ini sakit ini apa ya, ini ada nama penyakitnya apa, nah itu memang hanya dokter yang bisa membantu menganalisa dengan USG apa nama penyakit Bapak Ibu ketika mengalami benjolan gitu ya. Jadi kami agen Faras kapasitasnya tidak sampai menganalisa nama penyakitnya apa ya. Nah, apa yang bisa terbantu dengan Faras dan apa yang tidak bisa terbantu dengan Faras, kita akan sharingkan begitu ya, supaya Bapak Ibu bukan menganggap Faras itu satu-satunya obat sebagai obat dewa, tidak begitu ya. Semua ada batasannya, bagaimana ini bisa atau tidak begitu ya. Kita akan uraikan bersama-sama hari ini. Oke. Ya. Oh iya, saya ini Bu Erlina. Tahun 2018 gabung Faras, jadi saya masih 3 tahun lebih. Saya lupa bilang. Oh ya, bentar ini nggak kelihatan slide-nya ya. Bentar. Oke. Ya. Ya. Bagaimana rasanya jika tiba-tiba kita mengetahui ada benjolan yang tidak pernah ada di tubuh kita sebelumnya ya. Ini tadi yang dialami Bu Yunike dan saya pernah mengalaminya ya. Apalagi di bagian yang tersembunyi. Kita itu pasti malu. Saya mengerti perasaannya Bu Yunike, apalagi ibu-ibu begitu ya, ngalami benjolan di tempat yang tersembunyi begitu ya, di bagian dalam, di bagian vagina, di bagian selangkangan ya, di bagian payudara. Itu tentu saja kita menjadi ngeri dan takut ya. Kalau ke dokter itu nanti ini ya segera divonis harus operasi gitu ya, diambil dan mengalami nanti tidak bisa hamil segala macam. Pasti kita itu mengalami ketakutan ketika mengalami benjolan yang tiba-tiba tumbuh ya. Dan malu mau ke dokter, diperiksa bagian dalam. Itu pasti kita mengalami ngeri ya. Dan tentu saja banyak sekali yang juga mengalami benjolan di berbagai tubuh ya, di yang tidak normal. Seringkali orang-orang mengalami hal ini begitu. Nah, ini yang saya jelaskan ya, jelaskan kepada Anda. Jadi sel normal itu pasti membelah diri, tetapi dia itu teratur dan lambat. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, selnya itu setiap hari kita itu ada sel yang rusak dan mati setiap hari. Maka sel normal ini akan membelah diri, satu ya diganti satu begitu ya. Jadi membelah dirinya supaya kita bisa normal kembali beraktivitas dengan baik ya. Biasanya terjadi terutama kalau sel darah atau apa gitu terjadinya pada malam hari, pada waktu kita beristirahat ya, regenerasi sel terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan ketika sel itu membelah diri dengan tidak normal? Itu yang disebut dengan sel kanker. Pembelahan dirinya multiplikasi seperti ini ya. Ya, sel kanker ternyata juga multi level ya. Jadi membelah diri seperti ini. 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan sebagainya. Dan sel-sel itu berkembang secara tidak terkendali, menimbulkan jaringan yang kita sebut abnormal, yang kita sebut tumor. Jadi semua benjolan yang tidak normal ya karena pembelahan diri yang sangat cepat itu kita semua ngomongnya itu adalah tumor. Semua benjolan itu adalah tumor ya. Nah,
Tetapi tumor itu ada tumor jinak dan ada tumor ganas. Jadi kalau tumor jinak ini seperti yang digambar yang sebelah kiri ini ya. Ini biasanya tumor ini ada di salah satu tempat. Jadi tidak menyerang jaringan yang lain, tidak nyebar kemana-mana. Tetapi yang dinamakan tumor ganas atau kanker, ya itu biasanya dia itu menyebarnya kemana-mana. Menyebar ke bagian tubuh lainnya, ya. Jadi secara umum tumor jinak itu tidak berbahaya. Dan karena itu kita bisa atasi dengan herbal. Cenderung tumbuhnya dengan lambat. Itu tumor jinak, ya. Kalau tumor ganas itu sudah kemana-mana, ya. Nah, apa bedanya tumor dan kanker? Prosesnya tumor itu pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Sedangkan kanker itu pertumbuhannya sangat cepat, menyerang jaringan sekitar, masuk ke pembuluh darah, dan bermetastasis ke area lain, jadi pindah-pindah begitu ya. Lokasinya, tumor itu bisa menyebar, bisa tidak menyebar. Tapi kalau kanker itu memang sangat cepat menyebar, jadi kemana-mana, cepat sekali. Dan kalau kambuh, tumor itu akan tumbuh di lokasi yang sama. Sedangkan kalau kanker, dia akan tumbuh di lokasi yang berbeda dan tidak bisa diprediksi secara akurat lokasinya. Karena itu ada yang pertamanya kanker di bagian payudara bisa nyebar sampai ke paru-paru dan sebagainya. Itu karena kanker itu memang bisa pindah-pindah, bisa lompat-lompat kemana-mana. Ya. Nah, kalau pengobatannya, tumor itu bisa dioperasi, bisa jalur herbal. Nah, ini ya. Jadi tumor yang jinak itu bisa jalur herbal. Faras itu bisa membantu. Tetapi kalau sudah kanker, sel kanker yang ganas itu ya, itu harus diobati secara kemoterapi dulu sebelum dioperasi. Jadi kemoterapi itu untuk mematikan dulu ya, melokalisir juga supaya tidak kemana-mana. Tapi jahatnya kemoterapi adalah itu biasanya cairan-cairan yang membahayakan ya, yang jahat, yang bisa membunuh sel kanker, tetapi juga membunuh sel baik, sel sehat. Sehingga seringkali orang yang kemoterapi akan mengalami tubuhnya rontok, kemudian gosong ya. Beberapa bagian tubuh, saya pernah tahu seorang tetangga saya yang kena sedikit aja cairan kemoterapi yang seharusnya masuk tubuh itu tangannya langsung melepuh ya, gosong. Itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Nah, kalau ingin menempuh jalur herbal, maka dosisnya itu harus sangat besar. Jadi nggak bisa kecil ya. Sangat besar dan sangat banyak. Karena apa? Kita memerangi sel kanker yang menyebar dengan sangat cepat itu tidak bisa sedikit. Kanker itu pakainya harus sangat banyak. Ya, oke. Dari sini supaya Bapak Ibu tahu apa yang bisa diatasi dengan faras dan tidak bisa. Kalaupun dipaksakan pakai faras begitu ya, dosisnya harus seperti apa begitu ya. Nanti kita akan uraikan juga. Nah, pada saat Bapak Ibu ada benjolan, pertanyaan yang penting yang perlu dicermati adalah yang pertama, apakah benjolan tersebut keras seperti batu atau kenyal, lunak? Ya. Apakah batas benjolannya tegas? Yang kedua, ya, batasnya itu tegas enggak? Batasnya itu sama kulit sebelahnya itu kelihatan beda banget enggak gitu. Yang ketiga, apakah permukaannya rata atau berbenjol-benjol? Ya. Yang keempat, apakah benjolannya dapat digerakkan? Yang kelima, apakah benjolannya cepat membesar? Ya. Jadi kalau benjolannya itu lunak dan bisa digerakkan, tidak membesar dengan cepat, itu tumornya jinak. Itu tidak berbahaya dan kita bisa langsung terapi dengan herbal. Tidak perlu langsung dioperasi. Ya, kalau tidak besar, itu cepat sekali kita bisa pakai herbal seperti faras. Tetapi kalau benjolannya cepat membesar, ya, benjolannya keras, tidak dapat digerakkan, permukaannya tidak rata, batasnya tegas, ya, tumbuhnya cepat. Nah, itu biasanya benjolannya berbahaya dan merupakan tumor ganas. Itu harus cepat sekali
ada tindakan medis yang dilakukan. Jadi sekali lagi kita tidak mendewakan produk Faras, tetapi kita bekerja sama dengan produk ini ya, kita bekerja sama juga dengan medis supaya itu bisa dihentikan pertumbuhan kankernya dengan cepat ya. Oke. Nah, ini beberapa yang saya upload ini adalah jenis benjolan yang tidak berbahaya. Jadi seperti ini ya, lipoma itu biasanya lunak dan garis batasnya tidak jelas begitu ya, sehingga ini juga lunak, mudah digeser begitu. Nah, ini jenis benjolan yang kita bisa atasi dengan produk Faras ya. Kemudian hematoma ya, kayak memar gini ya modelnya ya. Kutil. Nah, kutil ini bisa meskipun permukaannya tidak rata ya. Nah, ini bisa. Kalau andeng-andeng gimana? Andeng-andeng ini rata ya. Jadi mungkin tidak dianggap tumor ya, itu ya yang membahayakan tubuh tidak ya. Kapalan seperti ini ya. Bisa. Kemudian gondok yang masih kecil begini bisa. Ada yang namanya keratosis pilaris. Sebenarnya macamnya ini banyak sekali ya. Benjolan tuh saya baca itu waduh puluhan biji. Kalau misalnya mau dipelajari satu persatu itu kita tidak memerlukan itu. Kita sebagai orang awam kita hanya perlu mengerti benjolan ini keras atau lunak, membesar dengan cepat atau tidak, berbahaya atau tidak. Kita hanya perlu itu ya. Kalau mau dibahas satu persatu itu banyak sekali jenisnya ya. Nah, Nah, kemudian saya akan masuk tentang topik kista. Jadi kista ini sebenarnya juga termasuk tumor. Kenapa? Karena benjolan tidak normal, begitu ya. Nah, kista itu adalah benjolan di bawah kulit yang berisi cairan. Dan kista itu ternyata bukan hanya di perut, bukan hanya di rahim, ya. Macam-macam kista itu ada kista coklat atau kista endometriosis. Ini yang cukup sulit ya, cukup sulit untuk disembuhkan. Biasanya dokter selalu menyarankan operasi, ya. Ini lebih rumit daripada kista yang lain. Nah, ada kista ovarium, ada kista dermoid, kista payudara, kista ganglion. Jadi ganglion itu juga disebut kista karena isinya cairan ya. Kemudian kista Bartholin yaitu di daerah kemaluan wanita, dan kista ginjal, kista leher, dan macam-macam ya, banyak sekali kista. Pokoknya kista ini isinya cairan. Nah, kemudian bagaimana dengan miom? Miom ini adalah benjolan atau tumor jinak yang tumbuh di rahim, biasanya bentuknya padat ya, benjolan padat. Nah, ini di rahim ya. Kista miom di rahim. Nah, jadi kista itu bisa tidak di rahim, bisa di mana-mana ya. Sedangkan kalau miom itu di rahim. Nah, pemicunya yang kita perlu tahu supaya kita itu terhindar ya dari tumor, dari kista, yaitu yang pertama adalah bahan beracun pada rokok. Jadi terutama perokok itu mudah sekali terkena tumor maupun kanker ya. Kemudian yang kedua adalah makanan. Nah, ini faktor yang terbesar yang kita memang harus berhati-hati sekali. Makanan dengan banyak pengawet, perasa, pewarna, micin gitu ya. Kemudian junk food ini biasanya adalah makanan cepat saji. Kemudian yang berlemak tinggi dan banyak bahan kimianya. Jadi banyak pengawet-pengawetnya. Jadi misalnya bakso yang pakai boraks gitu ya, kemudian sosis, kemudian ham, dan banyak ya yang banyak bahan kimia, makanan olahan itu adalah pemicu tumor dan kista ya. Kemudian yang ketiga adalah terpapar radiasi atau zat kimia atau sinar matahari. Jadi misalnya radiasi, orang-orang yang sering di dalam laboratorium zat kimia. Radiasi juga termasuk HP ini juga radiasi ya, laptop ya. Jadi kita berusaha ketika malam hari kita matikan, kita jauhkan dari tempat tidur kita ya, supaya tidak terjadi radiasi. Ya, kemudian zat kimia terutama mungkin yang suka mewarnai rambut begitu ya. Itu banyak sekali zat kimia yang pemicu tumor ataupun kista. Nah, yang keempat adalah terpapar hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang. Jadi yang sering suntik-suntik hormon, nah itu memang mengandung resiko lebih besar untuk mengalami tumor, kista, benjolan begitu ya.
Kemudian berikutnya adalah mengalami obesitas. Nah, ternyata obesitas ini bukan hanya masalah estetika ya, bukan masalah keindahan saja, tetapi pemicu banyak masalah benjolan ya, tumor atau kista ini didapati ternyata resikonya terutama pada penderita obesitas lebih besar. Kemudian kurang banyak bergerak dan tidak rutin berolahraga. Nah, ini ya. Kemudian saya mendapati bahwa faktor genetik itu ternyata hanya 10% saja. Jadi misalnya orang tuanya kena kanker ya. Memang ada faktor resiko ke keturunannya, tetapi rata-rata itu cuma sedikit, cuma 10% saja. Kebanyakan yang diturunkan adalah gaya hidupnya. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu punya pola makan yang tidak sehat, yang diturunkan itu adalah gaya hidup, pola makan yang tidak sehat itu. Itu yang menyebabkan orang tua kanker, anaknya bisa kanker. Tapi kalau misalnya anaknya mengambil keputusan untuk bergaya hidup sehat, dia juga sebenarnya tidak terlalu besar faktor resikonya karena orang tuanya kanker, dia kanker tidak mesti begitu ternyata. Ya, jadi lebih banyak itu adalah gaya hidup saja. Nah, ini ya makanan-makanan yang penyebab kanker itu terutama adalah gula, ya gula, kemudian makanan cepat saji ya, makanan yang diolah, makanan olahan, makanan kalengan ya, daging yang diolah, daging merah begitu ya, hotdog, french fries itu ternyata juga tinggi, donat, crackers, keripik kentang, bacon, cookies, jadi tepung terigu. Sehingga biasanya orang-orang yang terkena tumor, kista, kanker, ya makanan ini yang dihindari. Jadi daging merah, kemudian daging yang diproses itu dihindari. Tepung terigu, kentang goreng, ya, kemudian ya berbagai camilan-camilan yang tepung terigu, keripik-keripik yang mengalami proses pengolahan, pengawet, perasa, micin dan sebagainya, kita memang harus hentikan, ya. Nah, berarti makan apa? Makan yang paling mirip dengan aslinya, ya. Jadi makan yang paling mirip dengan ketika diambil pertama kali. Jadi seperti buah dan sayur segar. Tidak terlalu disarankan iya. Halo, suaranya sempat hilang ya, Cijem? Iya, ada yang mem-mute saya. Oh, Ya, sorry. bisa di ini apa namanya? Di remove dulu yang co-host yang lain mungkin. Apa jadi saya kena klik. Oke. Oke. Jadi makanan-makanan yang penyebab kanker yang sebelah kiri, yang kanan ini adalah makanan-makanan yang segar, yang bisa sebagai ini ya, membantu supaya antioksidannya tinggi. Itu adalah makanan-makanan buah dan sayur, ya. Ya, kembali ke vegetarian begitu ya, seperti Adam dan Hawa diciptakan pertama kali. Tanpa banyak olahan, nah ternyata itu lebih segar. Jadi mungkin salad-salad segar begitu ya. Nah, itu akan menolong untuk kita melawan kanker. Jadi bagi yang sudah menderita benjolan, menderita kista, anjurannya adalah makanannya dijaga. Oke. Nah, saya akan ini ya, panggilkan beberapa orang yang mengalami kista dan ya. Beberapa orang yang mengalami kista
Tadi yang saya lihat sudah bergabung ada Bu Nur Halimah ya, sama Bu Devi. Nah, mungkin bisa Bu Devi dulu. Bu Devi ini, saya jujur aja ya, saya pertama kali nangani kista ya, itu adalah Bu Devi ini ya. Jadi sebelumnya saya hanya membaca. Nah, setelah Bu Devi ini sembuh, saya baru menangani banyak sekali karena saya jadi percaya diri ya. Jadi saya bisa panggilkan Bu Devi untuk bisa memberikan testimoninya ya. Halo? Oh, kok lagi keluar? Bentar. Oke. Selamat malam, Mbak Devi. Ya, selamat malam. Dengar suaranya. Suaranya keluar aja. Iya, sudah jelas. Silakan disampaikan. Selamat malam, perkenalkan saya Devi. Saya 2 tahun yang lalu saya kena kista dan miom. Pertama-tamanya pendarahan hebat. Sampai kira-kira 1 minggu lebih nggak berhenti. Pendarahan. Jadi pendarahan itu nggak berhenti kayak orang mau melahirkan kayak gitu. Terus badan jadi lemas ya. Terus periksa ke dokter kandungan pada waktu itu, setelah di USG dinyatakan kista dan miom. Terus besoknya langsung mau dioperasi, disuruh tes lab segala macam untuk tanda tangan operasi. Di situ saya mikir saya nggak berani operasi, jadi saya putuskan langsung pulang ke rumah. Terus saya disuruh terapi Faras ini sama bos saya ya, diperkenalkan disuruh pakai terapi Faras dulu. Pertama kali nyoba itu dibalurkan di kaki, kalau malam pas mau tidur itu sama dipijit-pijit di telapak kaki, terus sama di bagian tulang belakang punggung sampai bawah sampai atas, sama dipijit-pijit terus 10 menitan, terus banyak minum air putih anget sih, terus dipakai tidur. Itu selama 1 minggu terapi sudah kelihatan hasilnya, pendarahannya berkurang berkurang sedikit, terus lama-lama itu 1 bulan itu terus nggak pendarahan lagi, pendarahan saya langsung berhenti total. Bulan selanjutnya itu tetap tak pakai terus terapi terus. Akhirnya tetap kontrol sama terapi itu. Kalau nggak salah 3 bulan saya USG lagi. Dokter menyatakan kalau kistanya itu sudah mengecil dan miomnya juga hilang. Sudah cuman itu aja. Nah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya. Iya. Banyak doa aja. Iya. Dengan yakin dan percaya bukan cuman itu toh. Iya. Jadi pertama USG berapa senti, Mbak Devi? Itu lumayan besar sih, masih dokter menyatakan 15 sentian pada waktu itu. Hanya sekitar segitu, miomnya masih 2,5. Miomnya 2,5. Iya, tumbuhnya langsung bersamaan kayak gitu. Iya. Iya, jadi Mbak Devi ini ngalami 2 hal ya. Jadi kista 14 cm lah besar ya, 15 cm kayak kepalanya bayi ya. Jadi pasti sakit sekali ya. Dan
miom ya, miomnya 2,5 cm. Nah, miom ini memang lebih sulit karena daging ya. Nah, galur varasnya berapa botol waktu itu Mbak Devi? Sebelum USG dinyatakan bersih itu pakainya berapa botol? Kira-kira saya pakai 4 sampai 5 botol. 4 sampai 5 Bisa botol. bersih. Sampai sekarang wis gak pakai lagi, gak pernah kambuh dan normal, wis haidnya juga normal, nggak pernah gangguan pendarahan atau apa, sudah normal seperti biasanya. Oke, iya. Terima kasih banyak Mbak Devi, semoga sehat selalu ya. Kalau ada ini apa namanya yang lain-lain nanti ingat Faras. Oke, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih sudah mau berbagi, semoga jadi berkat ya. Iya. Satu lagi yang lalu saya tangani ya, itu Bu Nur Halimah. Bu Nur Halimah. Iya. Saya panggilkan, semoga lancar di Padang Sidempuan, ini orangnya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Nur Halimah. Kurang keras, Bu, suaranya. Ini. Ya. Halo. Iya, suaranya nggak keluar ya. Halo, Bu Nur Halimah. Suaranya nggak kedengaran. Bisa ini lagi, lebih dekat lagi ya. Iya, maaf ini suaranya nggak kedengaran ya. Iya, nggak kedengaran, nggak kedengaran. Oke, nanti coba apa kalau jaringannya lebih stabil lagi ya, Bu ya. Iya. Terima kasih. Nanti ini apa namanya kita dengarkan di ujung ya testimoninya Bu Nur Halimah. Iya. Apakah Bu Sri sudah hadir? Oke, Bu Sri. Bu Sri bisa dibuka videonya, Bu Sri? Ini ngalami yang namanya kista coklat ya. Ya, Bu Sri sudah. Ya, Bu. Ya, bentar ya. Oke. Selamat malam, Bu Sri. Ya. Selamat malam. Malam, Bu. Iya, senang sekali jumpa dengan Bu Sri. Iya, Bu, silakan berbagi. Iya, silakan berbagi cerita, Bu. Iya. Iya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ibu Sri Supatni dari Jakarta. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya tentang memakai Faras, terutama yang Faras klasik. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 itu saya mengalami setiap kali haid itu sakit di perut bagian bawah. Lalu saya melakukan USG ke rumah sakit, dokter kandungan, yang itu katanya kista endometriosis, apa Bu, yang kista coklat itu? Endometriosis, iya. Endometriosis. Iya, itu. Lalu saya cuman sekedar disarankan sama dokter, dikasih obat. Dokter menyarankan itu dikonsumsi dulu untuk melihat perkembangannya. Kalau nggak ada perubahan, ya otomatis jalan satu-satunya itu ya operasi itu. Cuman saya selanjutnya itu ngelihat postingan Bu Jen di Facebook.
tentang Faras itu, minyak Faras itu. Saya coba untuk terapi itu dulu. Saya coba pertamanya itu cuma 1 botol doang saya beli ke Bujen itu. Buat nyoba dulu bagaimana reaksinya ke badan saya, terutama ke yang sakit yang saya rasakan. Ternyata lebih nyaman dan maksudnya enakan ibaratnya. Seterusnya saya membelinya per paket sampai sekarang kira-kira udah habis 4 atau 5, saya lupa pokoknya. Setiap kali beli per paket sampai sekarang ini luar biasa. Dari udah 4 hampir 5, 4,8 mengecil menjadi 2, terus keadaan yang saya rasakan itu udah perut udah nggak sakit pas lagi itu. Oh, ini ya, keluar mendadak ya. Oh, terputus. Ya. Jaringannya mungkin di sana kurang baik ya. Oke. Ya. Belum kembali lagi. Belum kembali lagi. Oke, berarti maaf ya terputus ya. Ya. Nanti saya ini aja wawancara lagi sendiri. Oh, ini masuk lagi. Berhasil masuk. Iya. Jaringannya kurang indah berarti. Sayang kalau terputus. Kenapa? Kisah coklat ini saya pada waktu posting di Facebook ya. Ada seorang teman di Facebook yang berpengalaman juga ya di dalam di dalam kesehatan ya. Maksudnya orangnya orang cerdas gitu. Dia sengaja japri saya. Dia bilang gini, Cik Jen, kista coklat itu tidak bisa sembuh dengan herbal. Tanpa operasi tidak mungkin sembuh. Dia bilang gitu. Dia japri saya begitu. Saya waktu itu bilang gini, Bu, saya ini nggak pernah klaim sembuh atau tidak, ya. Saya itu cuman upload testimoninya orang yang terbantu, ya. Kista coklat ternyata bisa sembuh, kista endometriosis yang katanya sulit itu ternyata bisa. Itu testimoninya orang saya upload. Jadi memang jenis kista ini kista yang sulit yang tidak bisa sembuh sendiri gitu ya, biasanya begitu. Tetapi ternyata Bu Sri ini bisa terbantu dengan Faras ya. Iya, sudah kembali Bu Sri. Bilang lagi. Nasib. Ya, keluar lagi. Ya, saya cerita aja ya jadinya ya. Jadi Bu Sri ini pada waktu mengalami kista coklat saya juga menguatkan saja karena saya sendiri pertama kali menangani kista coklat ya kasusnya Bu Sri ini begitu ya. Nah, tadi saya jelaskan beberapa jenis kista ya, beberapa jenis kista. Kista coklat ini yang memang sulit ya. Kista coklat ini yang sulit. Karena itu orang-orang yang kena endometriosis atau kista coklat ini jangan berharap cepat sembuhnya. Tadi dengar ceritanya Bu Devi bisa 4-5 botol sudah sembuh. Jenis kistanya memang berbeda begitu ya. Jenis kistanya ukurannya miomnya kan juga enggak besar. Nah, jenis kistanya memang besar ya. Kista kelihatannya kista ovarium ya. Sedangkan jadi kista itu macam-macam ya. Isinya itu ada yang cairan bening, ada yang cairannya modelnya kayak lendir, ada yang isinya kayak darah ya. Jadi macam-macam isinya kista itu. Nah, itu yang menyebabkan namanya beda-beda. Bahkan ada yang isinya itu kayak rambut. Jadi kista ini macam-macam ya, namanya kista dermoid itu isinya kayak rambut. Itu banyak sekali jenisnya kista ya.
Karena itu saya itu berusaha hari ini, saya itu kalau mau mengumpulkan data ya, banyak sekali tentang benjolan, saya bisa bahas getah bening, bahas fibroadenoma dan sebagainya. Tapi hari ini saya akan konsentrasi tentang sehat ini ya, tentang definisi sehat. Mengapa? Karena penyakit itu begitu banyak jenisnya. Jadi kalau misalnya kita konsentrasi ke penyakit, ini nggak habis-habis memang ya. Jadi jangan mengobati ketika sakitnya sudah parah. Tapi bagaimana kita belajar seminar kesehatan, bukan seminar kesakitan, gitu ya. Bagaimana caranya kita itu bisa sehat, ya? Sehat itu adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi kondisi fisiknya sehat ya, tapi kadang-kadang ada orang yang mengalami mental gitu ya, sakitnya di mental, ketakutan, nggak bisa tidur, banyak pikiran, kemudian psikosomatis ya, dan juga ada penyakit tentang sosial begitu ya. Nah, kita ini belajar bagaimana kita itu bisa sehat secara holistik, itu jadi mulai body, mind, and soul. Jadi dari badan, dari pikiran, dari jiwa, ini semuanya kita bisa sehat ya. Nah, mengapa Faras ini bisa membantu untuk terapi berbagai penyakit yang tadi sudah sebutkan, ada benjolan, ada kista, ada tumor ya, berbagai macam miom dan berbagai macam benjolan yang jenisnya begitu banyak itu ya. Nah, karena kandungannya Faras ini ada 108 macam tanaman obat yang terdiri dari berbagai macam bagian tumbuhan. Jadi fungsinya ini banyak sekali karena ada 108 tanaman ya. 108 tanaman ini ada yang dari akar ya, seperti jahe ya. Kemudian dari batang ada kayu manis, ada daunnya ya, intaran. Intaran ini adalah daun yang antioksidannya tinggi sekali, daun neem begitu ya. Ini yang bisa dikatakan sebagai anti kanker. Kalau dari akarnya itu biasanya kunyit ya, kunyit itu bisa membantu. Kemudian biji-bijian banyak sekali ya, jinten hitam, adas dan sebagainya. Ada bunga cengkeh itu juga antioksidannya tinggi ya. Kemudian dari buah-buahan seperti mengkudu mahkota dewa itu yang sudah sangat terkenal itu memang banyak membantu untuk berbagai penyakit seperti tumor, kanker begitu ya. Banyak sekali yang sudah mengatakan bahwa meminum tanaman seperti ini sangat membantu. Nah, tapi kita tidak minum Faras ya. Kita tidak minum Faras, kita belajar bagaimana cara kerjanya Faras. Ya. Cara kerjanya minyak Faras itu adalah yang pertama masuknya dari indera penciuman. Ya, dari sistem limbik, dari indera penciuman. Jadi Faras itu ketika dihirup itu masuk dari hidung, itu bisa merilekskan tubuh. Ya, sehingga kalau rileks, maka penyembuhan itu jauh lebih cepat. Nah, yang kedua adalah transdermal, yaitu dari kulit. Ya, yang ketiga adalah sentuhan dan pijatan lembut. Nah, itu bekerja secara emosional ya, sehingga apa saja yang muncul ya. Yang pertama adalah indera penciuman tadi ya, dan sistem limbik itu bisa menenangkan. Yang kedua, saya akan banyak bahas tentang transdermal. Transdermal itu adalah pengobatan dari kulit. Jadi ini Faras tidak diminum ya. Kalau kita taunya obat itu hanya diminum lewat oral, Faras ini menarik karena dia tidak diminum. Ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Transdermal itu ya. Jadi masuknya itu lewat kulit. Jadi kalau Bapak Ibu amati tubuh kita kan ada 5 panca indera ya. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, dan satu lagi yaitu kulit. Jadi kulit ini kita perhatikan paling besar ya, paling banyak bagian tubuh kita. Nah, itu minyak Faras itu dimasukkan dari kulit dan juga bisa dari rambut ya. Nah, pengobatan transdermal dengan Faras itu sangat istimewa
Karena menurut penelitian, obat-obat yang masuk melalui oral, melalui mulut itu hanya bisa diserap 10%. Ya. Sedangkan pengobatan transdermal dengan Faras itu 80% diserap oleh tubuh. Syaratnya transdermal adalah pH-nya memang asam. pH-nya asam dan kemudian partikelnya dipecah menjadi sangat kecil. Jadi memakai teknologi yang tinggi sehingga ini memang dipecah sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam kulit. Nah, karena masuknya lewat kulit, kita tidak bisa pakainya sedikit-sedikit. Karena harus masuk sampai lapisan yang namanya hipodermis ya. Jadi sampai bawah. Jadi bukan hanya di kulit luar, tetapi bagaimana menggosokkan, memasukkan minyak ini terus-menerus sampai ke dalam hipodermis, sehingga membutuhkan terapinya sekitar 10-15 menit. Dan kalau memungkinkan memang kondisi minyaknya itu adalah hangat atau kita minum air hangat. Itu bisa 80% diserap oleh tubuh. Nah, istimewa sekali pengobatan transdermal ini yaitu karena langsung bekerja pada organ-organ vital. Jadi sebagai contoh kalau Bapak Ibu pernah sakit kepala, kemudian Bapak Ibu minum paracetamol ya, anak minum paracetamol, Bapak Ibu minum, kemudian masuknya ke lambung. Dari lambung baru diedarkan ke seluruh tubuh ya, terutama ke kepala untuk ini ya, menghilangkan rasa sakit. Tetapi kalau Faras atau minyak angin VR begitu ya, kita gosokkan langsung di dahi, kita teteskan di ubun-ubun, kita gosokkan di tengkuk, dalam sekejap 5-10 menit hilang sakit kepalanya tanpa obat karena langsung masuk bekerja di organ-organ yang vital ya. Itu menarik sekali. Nah, yang kedua adalah tanpa efek samping karena tidak melalui pencernaan. Jadi banyak sekali yang ketika minum obat, dia mau minum obat seperti ini ya, salah satu asisten rumah tangga saya ya, dia itu sakit gigi. Karena sakit gigi dikasih obat, ternyata malah lambungnya nggak terima, muntah-muntah seharian waktu itu ya. Nah, itu berarti obat ini ada reaksi efek samping yang berat untuk lambung. Nah, itu yang kita mau hindari ya. Jadi kalau biasanya beli obat warung aja, biasanya begitu ya, sakit kepala beli obat warung saja. Itu ada efek samping ke ginjal dan lambung kalau kita terlalu banyak minum obat. Juga lama-lama kalau kita terus-menerus minum seperti antibiotik ya, lama-lama tubuh kita kebal terhadap bakteri tertentu sehingga harus ganti obat, harus menambah dosis. Nah, sedangkan pengobatan transdermal dengan Faras itu tidak ada efek sampingnya karena tidak melalui pencernaan. Ya. Dan keistimewaan yang ketiga adalah penyembuhannya lebih cepat. Cepat sekali penyembuhannya. Karena itu saya dulu mantan penjual produk perlebahan ya. Saya itu bisa dibilang belum berhasil membantu orang, bukan saya yang menyembuhkan ya Tuhan ya. Saya belum berhasil membantu orang yang sakit berat itu sampai sembuh. Sedangkan di Faras ini bisa lebih dari 50 orang, mungkin sekitar 100 ya, yang sudah sembuh kista dan benjolan itu dengan produk Faras. Mengapa? Karena sangat cepat. Transdermal itu sangat cepat. Melebihi produk-produk yang diminum. Suplemen-suplemen herbal yang diminum. Itu melebihi. Kenapa? Yaitu daya serapnya dulu. Kalau oral cuma masuk 10%. Sedangkan kalau Faras sampai 80%, begitu ya. Jadi terapi ini memang butuh telaten ya, tetapi perlu kita ketahui bahwa kecepatannya juga sebenarnya lebih tinggi daripada produk-produk yang lain ya. Nah, yang ketiga adalah sentuhan dan pijatan. Nah, itu ketika dilakukan orang-orang yang terkasih ya, suami atau istri kita, itu akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin itu ya, itu menyebabkan ada rasa bahagia. Kita ada relaksasi, tenang, bahagia, kemudian imunitas tubuh kita meningkat. Jadi itu memang kesembuhan karena sentuhan dan pijatan. Sebagai bukti adalah ketika seorang bayi yang lahir prematur, ketika dia didekapkan ke tubuh ibunya, dia akan mengalami pemulihan jauh lebih cepat daripada
bayi yang ditaruh inkubator. Ternyata lebih cepat ketika ditempelkan ke tubuh ibunya. Karena sentuhan itu menyembuhkan. Ya, ada kedekatan psikologis, kemudian relasinya bagus, relasi membaik, dan itu ternyata menyembuhkan. Jadi banyak sakit itu karena luka batin. Benjolan dan kista itu, kalau ini ya katanya Pak Putu, itu karena orang yang sering ngempet. Ngempet itu apa ya? Menahan emosi, menahan marah. Jadi ketika dia itu disentuh, dia mengalami rileks ya bersama dengan Faras begitu ya, ini ada relaksasi, ada hubungan yang membaik, ada rasa bahagia, itu penyembuhan jadi lebih cepat. Itu memperbaiki relasi ibu dan anak, suami dan istri, karena unik penyembuhannya adalah lewat sentuhan dan pijatan. Nah, cara kerjanya Faras itu bagaimana? Sehingga bisa membantu kesembuhan yang bagian dalam. Saya sendiri, Bapak Ibu, jangan dianggap saya ini langsung percaya sama Faras ya. Pertama kali saya sakit, cuman sakit sederhana, cuma sakit kaki, plantar fasciitis. Tapi ketika saya menangani pertama kalinya orang sakit berat ya, seperti autoimun waktu itu ya, GBS. Saya nangani orang yang gagal nafas sampai bisa nafas, sampai bisa keluar dari ICU, padahal dia di ICU itu sudah sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Dia habis 900 juta di sana. Untuk masuk ICU itu perawatannya sangat mahal karena semuanya pakai mesin, nafas saja pakai mesin. Itu sudah ibunya sudah berpikir sudah bakal hilang ini anaknya ya. Tapi kenapa Faras bisa membantu ya? Nah, ini cara kerjanya Faras. Yang pertama adalah menormalkan sel-sel abnormal. Nah, jadi kalau operasi ya, kalau kita melakukan tindakan operasi atau kemoterapi ya, kalau kemoterapi itu kan berarti cairan dimasukkan ke dalam tubuh, cairan yang membunuh sel kanker tapi termasuk yang sel sehat gitu ya. Tetapi akar-akarnya yang menyebabkan kanker itu tidak diperbaiki. Sehingga bisa kambuh lagi, kambuh lagi. Kalau operasi, bisa diambil kadang-kadang payudara kiri begitu ya. Sebentar menjalar ke payudara kanan. Sebentar menjalar ke mulut rahim dan sebagainya. Ya. Nah, kalau Faras herbal itu bisa membantu menormalkan sel-sel yang abnormal. Jadi ditekan. Ya, ditekan sel-sel abnormalnya dan kemudian diregenerasi, diganti dengan yang baik. Nah, itu butuh waktu, Mas. Tetapi hasilnya permanen, ya. Yang kedua adalah Faras itu memiliki kemampuan untuk membuang racun-racun di dalam tubuh. Jadi kita ini karena banyak makan pengawet, perasa, pewarna, begitu ya, maka kita ini banyak racun di dalam tubuh. Karena itu butuh detoksifikasi. Pada saat pemakaian Faras, seringkali ada detoks seperti kok perut saya pada waktu kista ya, terapi kista, kok makin sakit ya. Karena sel-sel kanker, sel-sel tumor di dalam kista miom itu sedang dilawan ya, sedang diperangi begitu. Ada juga benjolan, kok makin sakit benjolan saya ketika terapi. Nah, itu yang terjadi memang ada proses detoksifikasi. Ada juga yang kok keputihan ya. Nah, itu memang lagi dikeluarin begitu ya. Kemudian kista rata-rata adalah keluar gumpalan-gumpalan darah. Nah, itu memang lagi dibuang ya racun-racun di dalam tubuhnya. Nah, ada yang keluar lewat keringat, ada yang keluar lewat bisul. Jadi tiba-tiba lo kok membesar ya, ada bisul. Ternyata itu nanah-nanah keluar begitu ya. Banyak racun-racun yang dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Itu cara kerjanya Faras. Jadi pada saat kita lagi buang racun jangan dimasukin racun ya. Jadi nanti makanan-makanannya yang tadi saya bilang harus dihentikan itu benar-benar harus dihentikan karena kita lagi bersih-bersih tubuh supaya hasilnya kan permanen ya. Supaya semua racun-racun di dalam tubuh kan kembali normal ya, dibersihkan semua begitu. Nah, yang ketiga adalah cara kerja yang Faras memperlancar peredaran darah. Karena itu pertama kali Bapak Ibu dibalurkan Faras, itu biasanya peredaran darahnya menjadi lancar dan tidurnya sangat enak dan nyaman sekali, besok paginya bangun dengan segar. Kenapa? Karena itu memperlancar peredaran darah.
Kita nggak harus minum vitamin-vitamin yang bikin badannya segar begitu ya, vitamin-vitamin yang sekali lagi suplemen yang kimia ya, vitamin B yang ini yang bukan bahan alam begitu ya. Memang kelihatannya segar, tetapi nah itu memberatkan ginjal dan lambung. Nah, kalau Faras itu bisa memperlancar peredaran darah sehingga yang capek-capek gitu, wih kerasa enak sekali tidurnya nyenyak. Kalau tidurnya nyenyak, maka regenerasi sel pada waktu malam itu kan terjadi. Nah, tubuh itu punya kemampuan untuk memulihkan diri sendiri. Ya. Nah, juga bukan hanya memperlancar peredaran darah, kalau Faras itu bermainnya di energi ya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi karena ada energi yang pertamanya tersumbat kemudian diperlancar, itu energi di dalam tubuh itu memulihkan diri sendiri. Itu istimewanya ya. Yang keempat adalah memperkuat stamina sehingga tidak mudah sakit. Jadi bukan hanya untuk pengobatan, tetapi pada masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu perlu sekali. Saya tadi bilang penyakit itu banyak sekali. Kalau mau diumumkan setiap hari berapa orang yang meninggal kena COVID, berapa orang yang meninggal kena DB, berapa orang yang meninggal. Waduh, kita bisa ngeri sekali ya. Setiap hari data-data itu diluncurkan. Kita harus berusaha memperkuat stamina sehingga tidak mudah sakit. Itu aja yang kita harus lakukan ya. Jadi kalau belajar penyakit banyak sekali. Yang kelima adalah memasukkan khasiat 108 macam tanaman obat ke dalam tubuh lewat kulit. Nah, ini yang menarik ya. Jadi masing-masing tanaman itu punya beberapa manfaat, bahkan puluhan manfaat. Ada beberapa tanaman tuh yang saya pelajari satu persatu itu. Misalnya jahe gitu ya. Jahe itu kan bagus buat rematik. Nah, maka karena itu bisa 78 macam penyakit dari Faras. Kenapa? Jahe bisa buat rematik. Pala bisa untuk pereda nyeri ya, radang sendi seperti itu ya, untuk demam. Kemudian lavender bisa untuk penyembuhan luka-luka karena itu bisa 78 macam penyakit karena itu ya, bahkan lebih. Autoimun itu banyak yang terbantu karena ya ini tanamannya ini loh banyak sekali ekstraknya ya. Jadi kalau satu persatu dimasukkan ke dalam satu botol Faras itu ternyata sangat luar biasa ya khasiatnya. Nah itu khasiatnya 108 macam tanaman obat itu di dalam satu botol sehingga kita nggak usah cari daun ini, daun itu, dimakan, diperas, direbus, nggak usah. Satu botol dimasukkan lewat kulit, lewat transdermal, nggak usah diminum, ya. Nah itu sangat luar biasa sekali khasiatnya. Jadi satu botol buat segala macam. Serumah udah anaknya demam batuk pilek pakai Faras. Ada ibu-ibu kecipratan tangannya luka-luka kena minyak pakai Faras. Bapaknya pegel-pegel pakai Faras gitu ya. Asam urat pakai Faras, diabetes pakai Faras gitu ya. Banyak sekali yang bisa. Bukan hanya masalah kista dan benjolan. Sampai 78 macam penyakit. Nah, cara pakainya Faras seperti apa ya? Karena batasan kita di kista dan benjolan, saya akan membatasinya selingkup itu ya. Yang pertama adalah kita membalurkan minyak Faras itu ada 3 titik yang harus dilakukan terus-menerus. Yang pertama adalah di telapak kaki dan di sela jari kaki. Ya. Kemudian yang kedua adalah di sepanjang tulang punggung. Jadi dari tulang leher sini sampai tulang ekor. Yang ketiga adalah di bagian, kalau ini kista ya, terutama ya, kista miom ya, di bagian perut bawah, pinggang, selangkangan, paha ya, paha bagian dalam ya, selangkangan itu, dan bagian tubuh yang terasa tidak nyaman. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada benjolan di leher, balurnya di mana? Di telapak dan jari kaki, kemudian di tulang belakang, dan di benjolannya sejam sekali. Kalau kista di mana? Telapak dan jari kaki, di sepanjang tulang punggung, dan bagian perut bawah dan selangkangan. Ya, jadi mudah sekali. Nah, di bagian telapak kaki dan punggung itu dibalurkan minyaknya itu 3-5 kali sehari. Anggaplah 3 kali sehari itu minimal ya, paling sedikit. Setelah mandi pagi, setelah mandi sore, dan sebelum tidur. Ya, kemudian pada waktu di bagian yang sakit itu kita melakukannya sejam sekali. Ya, kemudian saat sebelum terapi dan sesudah terapi disarankan minum air hangat 1-2 gelas. Mengapa?
sekali lagi ini pengobatannya lewat kulit. Sehingga bagaimana minyak itu bisa masuk? Minyaknya hangat atau tubuhnya hangat. Ya, jadi kalau tubuhnya hangat, kita bisa bantu dengan minum air hangat. Juga sesudah pembaluran kita minum air hangat itu untuk menyebarkan ke seluruh tubuh. Ya, lakukan dengan telaten setiap hari. Jadi kalau dosis untuk pengobatan ya paling sedikit 3 kali sehari. Nah, tips-tips untuk pemakaian faras yang efektif untuk mempercepat proses penyembuhan yaitu yang pertama, doa dulu sebelum balur. Ya, ini mistik ya ini ya. Kok apa? Minyaknya didoakan. Nah, ya, Bapak Ibu biasanya makan mendoakan dulu enggak? Sebelum makan doa enggak? Ya, selain kita bersyukur, ternyata doa sebelum makan itu adalah untuk memberikan energi tambahan kepada minyak. Ya, jadi minyak ini sangat terkait dengan energi ya. Jadi ketika kita mendoakan, saya pernah ikut satu seminar kesehatan ya. Ya. Saya pernah ikut satu seminar kesehatan di Bali. Pada waktu saya itu seminar, jadi ini kan ada 2 macam minyak ya. Faras itu ada yang bentar, ini enggak kelihatan. Ya. Nah, minyak faras ini ada yang minyak faras klasik ya. Ini yang rempahnya banyak begini. Jadi ini zat aktifnya banyak sekali. Makin disimpan makin berkhasiat. Ya ini minyak faras klasik ini modelnya begitu ya. Jadi makin disimpan makin berkhasiat. Karena zat aktifnya itu kayak apa ya? Kayak orang ngerendam teh gitu ya. Jadi makin lama makin coklat begitu ya. Jadi ini ada zat aktifnya. Nah, ini juga rempahnya bisa dibalurkan, jadi bisa dikocok halus begini ya. Nah, kemudian bisa dibalurkan. Tapi kalau nggak suka bulirnya juga nggak apa-apa, minyaknya aja begitu ya. Nah, sedangkan yang VNO ini itu bening. Ya. Jadi ini itu khasiatnya 5 kali lebih kuat daripada yang VNO. Tetapi saya pada waktu ikut satu seminar, Faras Natural Oil itu ya. Jadi ada ini bukan mistik ya. Jadi kita mengetahui misalnya apa namanya? Penggaris itu adalah alat ukur untuk panjang begitu ya. Ternyata energi itu ada alat ukurnya, yaitu seperti pendulum. Nah, saya memang bukan ahli pendulum, tetapi mitra atas saya itu menguasai sekali. Jadi dia itu bilang, dia itu demo ya ke kita ya. Pada waktu Faras Natural Oil yang tidak terlalu pekat ini ya, energinya ketika dikasih pendulum itu kira-kira gini ya lingkarannya ya. Jadi kalau ada energinya akan berputar begitu, akan berputar. Nah, pada waktu klasik ini pakai pendulum itu energinya memang lebih besar, jadi lingkarannya besar. Tetapi VNO ketika didoakan ya. Jadi ketika kita mendoakan semoga Faras ini Tuhan memakai faras ini sebagai alat penyembuhan bagi saya, begitu ya, bagi saya atau bagi yang kita cintai, yang kita lagi balut. Ternyata begitu diukur itu bisa jauh lebih cepat, jauh lebih besar, jauh lebih kenceng daripada yang faras klasik. Jadi ketika minyak ini didoakan ya, khasiatnya sangat besar gitu ya. Jadi kita ini bukan mistik, tetapi semua hal yang kita doakan ya, termasuk makanan dan minuman, itu akan menghasilkan energi yang baik ketika kita mendoakan. Ya. Jadi kata-kata kita itu juga berpengaruh. Jadi kalau kita mau balur tuh sudah mengeluh, aduh gosok lagi gitu ya, kapan saya sembuhnya. Jadi kalau minyaknya diomeli itu ya, energinya bisa turun, bisa nggak sembuh-sembuh. Tetapi kalau kita berdoa, kita menaikkan ucapan syukur dan percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan kesembuhan lewat minyak ini, maka energinya akan menjadi besar.
gitu ya. Oke, saya share lagi berikutnya. Ya, yang kedua, tips yang kedua adalah mandi bersih. Mandi bersih itu dengan tujuan untuk kita itu, ini kan mainnya di pori-pori ya. Karena di pori-pori, maka pori-pori kita itu harus bersih dan tidak tertutup. Jadi kalau berkeringat harus dibersihkan. Kalau misalnya pasien terbaring di tempat tidur, di wastafel, ya, jadi mandi bersih atau di wastafel dibersihkan supaya minyaknya bisa masuk, ya. Jadi kita mandi bersih dulu, baru dibalurkan minyaknya, ya. Yang ketiga tadi saya sudah sebutkan, sebelum dan sesudah pemakaian minyak faras wajib minum air hangat. Nah, itu akan menolong proses penyembuhan ya lebih cepat. Yang keempat, hindari pembaluran pada ruangan ber-AC. Nah, karena minyak itu bisa menggumpal kalau kena dingin, maka kita menghindari pembaluran pada ruangan ber-AC. Kalau terpaksa harus di ruangan ber-AC, minyaknya dihangatkan. Bisa dengan sejenis burner atau kita ambil 1 sendok faras, kemudian kita hangatkan di api begitu ya, di kompor, atau kalau ada microwave bisa di microwave ya, diambil 1-2 sendok kemudian kita microwave. Nah, itu menjadi lebih hangat ya. Kalau misalnya tidak ada sarana untuk memanaskan, ya pokoknya AC-nya dimatikan, itu tidak apa-apa ya. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan membalurkan minyak yang sifatnya panas seperti VR79 atau Faras Hot ya, supaya pori-porinya terbuka. Nah, kemudian baru dibalurkan. Yang kelima adalah kita membalurkan ke seluruh badan sehari sekali. Ini untuk penyakit-penyakit berat. Ini Pak Putu menyarankan, Pak Putu sebagai owner Faras ya, peraciknya minyak Faras, dia menyarankan seluruh badan itu dibalurkan semuanya sehari sekali, dibantu seseorang. Jadi sampai lubang puster, sampai ubun-ubun, dahi dan semuanya gitu ya, satu lubang itu dibalurkan sehari sekali gitu ya. Terutama penyakit-penyakit seperti stroke gitu. Itu dibantu seperti itu. Dan kemudian memang balur ke bagian yang sakit sejam sekali. Nah, ini memang ada yang waduh kok berat ya sejam sekali. Tapi kan ini minyak gitu ya. Jadi kita balurkan. Itu kan biasanya orang yang sakit berat juga nggak kemana-mana begitu ya. Tapi kalau misalnya kita ya terpaksa izin ke kamar mandi pada waktu membalurkan sejam 2 jam sekali. Nah, kemudian yang keenam adalah jemur sinar matahari. Yang disarankan adalah setelah mandi bersih, kemudian balur faras, adalah kita jemur sinar matahari. Jadi sinar matahari ini adalah energi yang sangat kuat untuk membantu penyerapan minyak faras jauh lebih baik ke dalam tubuh. Ya, sifatnya kan hangat juga begitu. Nah, yang ketujuh adalah telaten dan sabar. Ada penyakit-penyakit yang memang tidak bisa sembuh dari bulan pertama ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mengidapnya sudah 35 tahun, sudah lebih dari 10 tahun. Jangan diharapkan langsung sembuh dari botol pertama, ya. Jadi tidak bisa secepat itu ya. Kalau sudah lama ya tentu saja butuh banyak. Seperti Ibu ini tadi ya, Bu Sri tadi cerita ya, kista coklat sudah parah kok. Sudah parah dia bisa habis 3-4 paket. 3-4 paket, 1 paket sekitar 10 plastik. Itu baru dia mengalami perubahan, tapi dia menempuh itu daripada operasi, dia menempuh jalan herbal begitu ya. Jadi kalau sudah parah, kalau penyakitnya sudah berat, ya memang tidak bisa dalam waktu yang singkat. Kita harus telaten dan sabar. Jangan dimarahi minyaknya, apalagi marah sama yang beli. Iya, nggak ada yang suka dimarahi ya. Jadi kita telaten dan sabar ya, agen-agen kita itu terus mendoakan Bapak Ibu supaya cepat sembuh ya. Kita harus telaten dan sabar, menyayangi tubuh kita kembali. Balur-balur itu kan menyayangi tubuh kita kembali. Yang lama tidak diperhatikan kita menjadi memperhatikan, begitu ya. Nah, yang ke-8 adalah mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat. Jadi kalau misalnya nggak pernah gerak, nggak pernah olahraga, tidur-tiduran, ya berarti mulai bergerak. Berjemur matahari. Yang biasanya makan yang tidak sehat, merokok, minum minuman keras, ya berarti belajar makan yang sehat, ya.
yang kembali kepada alamnya, yang paling mirip dengan alamnya, gado-gado gitu ya, menghindari gorengan, ya, menjauhi makanan pantangan. Itu dilakukan ya. Kalau misalnya Anda bergantung kepada waras 100% dan tidak mengubah gaya hidup sehat, itu lama sekali sembuhnya ya. Jadi jangan bergantung ke waras, tetapi kita berusaha punya solusi hidup sehat tanpa minum obat, tanpa bergantung kepada obat-obatan, juga sebenarnya nggak usah bergantung ke waras, begitu ya. Jadi memang kita itu banyak membantu tubuh kita memulihkan diri sendiri, ya. Nah, mengapa kok harus balurnya di tulang belakang dan kaki? Itu sering sekali ditanyakan ya. Nah, ini saya tunjukkan sedikit ya. Di dalam tubuh kita ini kayak kabel-kabel nyambung depan, belakang, atas, bawah. Kalau Anda pernah ngerti akupunktur, ini kok stroke kok yang ditusuk-tusuk yang sebelah sini. Nah, itu sebenarnya orang yang mengerti bahwa ada, ya sebentar ya, ini internet saya nggak stabil. Jadi ada keterkaitan antara tulang belakang dan telapak kaki itu dengan beberapa organ tubuh, ya. Jadi misalnya kita tadi ngomong tentang kista dan benjolan ya. Nah, ini ada tentang pembuluh darah di perut, ya. Ada pinggang. Nah, ini di belakang-belakang ini juga banyak titik-titik yang ke arah depan begitu ya. Kemudian juga di kaki ini ya, ada jantung, limpa, kemudian kandung kencing, itu di kaki ada titik-titiknya. Sehingga kalau misalnya kita mengerti ini ya, kita itu bisa lebih terapi lebih banyak ke titik-titik yang menyebabkan kita sakit. Misalnya pusing, kita tahu titiknya, maka kita pijat-pijat banyak di sana. Tapi kalau mau hafalkan, kan banyak sekali gitu ya. Jadi daripada dihafalkan, ya sudah balur aja seluruh kaki ini dan sela-sela jari kaki. Jadi sela-sela jari kaki ini juga banyak titik-titik akupunkturnya begitu ya. Titik-titik yang membantu kita penyembuhan berbagai organ penyakit. Karena memang kita ini sudah jarang sekali jalan kaki. Dulu orang tidak memakai alas kaki sehingga kakinya bersentuhan dengan lantai, bersentuhan dengan tanah. Sedangkan kita sudah jarang sekali. Karena itu ketika kita membalurkan telapak kaki ini diaktifkan semua. Gitu ya. Jadi jangan di-skip. Enggak mau balur kaki gitu ya, males. Saya cuma mau balur perut, enggak bisa ya. Enggak sembuh-sembuh nanti. Jadi banyak balur di telapak kaki, tulang belakang, baru bagian yang sakit, benjolannya. Kemudian diakhiri dengan minum air hangat. Ya. Nah, apa saja produk Faras yang bisa membantu untuk penyakit kista dan benjolan? Nah, yang pertama adalah produk Farasnya sendiri ya, produk Farasnya. Itu tadi seperti saya sebutkan ada 2 macam. Saya sarankan pakai yang Faras klasik. Kenapa? Faras klasik ini memang dibuat sebagai boosternya Faras. Jadi lebih ini ya, lebih kuat gitu. Daya penyembuhannya memang lebih kuat. Jadi untuk mengatasi penyakit kanker, kista, stroke, asam urat dan sebagainya ini lebih cepat pakai yang Faras klasik. Yang VNO memang lebih murah, 100 ml 240.000. Tetapi kekuatannya klasik ini 5 kali lipat lebih cepat hasilnya. Jadi ya kalau 240 kali 5 kan 1.200.000. Lebih mahal malahan ya. Jadi Faras klasik ini jauh lebih cepat. Kalau Anda tidak ada alergi, tidak ada sensitivitas kulit, tidak gampang gatal kulitnya, langsung Faras klasik aja. Tapi kalau ada gatal, silakan coba yang VNO aja begitu ya, sebagai penyesuaian tubuh gitu ya. Tapi kalau Anda bisa menahan gatalnya, lebih baik untuk kista dan benjolan langsung ke Faras klasik. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena penyebarannya sel-sel kanker itu kan cepat ya. Sel-sel tumor itu kan cepat gitu. Jadi kita harus cepat stop dengan memasukkan antioksidan sebanyak-banyaknya. Nah, ada satu produk lagi yang saya anjurkan, yaitu manisan amla. Manisan amlanya adalah satu-satunya produk Faras yang bisa dimakan. Manisan amla ini buah yang jarang ya, buah amla ini buah yang jarang sekali. Ini memang merupakan antioksidan yang tinggi yang didapati bahwa dia itu bisa membantu mencegah kanker.
Jadi beberapa terapi berat untuk kanker dan kista kita tambahkan manisan amla ini, gitu ya. Memang kita selama ini menangani dengan varas klasik ya, karena memang itu sangat membantu selama ini untuk penyembuhan. Tapi kadang-kadang ada kasus yang berat, apalagi yang masalah usus gitu ya. Amla ini sangat menolong. Banyak sekali penyakit itu sumbernya makanan. Jadi kalau usus kita bersih itu rata-rata banyak sekali penyakit yang bisa sembuh ya. Jadi pertama kali makan amla 5 sampai 10 biji gitu ya. Sebelum makan biasanya 15 menit sebelum makan gitu ya. Nah, itu kemudian ketika BAB, mohon maaf keluarnya bisa hitam dan bau. Karena usus kita ini banyak sekali zat-zat kotor yang harus dibuang, didetoks, dan amla ini yang sangat membantu gitu ya untuk membersihkan usus. Nah, melancarkan BAB. Jadi banyak sekali kalau orang susah sekali makan buah dan sayur, BAB-nya nggak lancar, itu menjadi sumber penyakit di dalam tubuh. Ya, terus kolesterol jahat ini bisa dibantu juga dengan amla. Jadi untuk detoksnya ya, untuk mengurangi penyakit-penyakit yang disebabkan makanan ya, makanan berlemak, berminyak, kolesterol ini amla ini bisa membantu ya. Jadi membantu sistem pencernaan. Nah, terapi penyembuhan varas yang efektif itu tadi saya sebutkan ya, balur minimal 3 kali sehari. Ini bisa di screenshot Bapak Ibu kalau misalnya membutuhkan ya cara pakainya ya. 3 kali sehari di daerah wajib di tulang belakang dan telapak kaki, balur tiap jam di tempat yang sakit. Nah, pemakaian rutin 3 botol varas klasik sebulan. Ini kami harus selalu ulang-ulang. Jadi kalau 3 bulan baru pakai 1, itu pasti nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dosisnya memang segitu. Kita 3 kali sehari pakai dalam jumlah yang cukup besar ya, itu baru masuk ke hipodermis. Jadi 10 sampai 15 menit dari minyak basah menjadi kering, dari minyak basah menjadi kering, itu baru bisa masuk gitu ya minyaknya ya, sampai mengering. Nah, itu nggak mungkin 3 bulan baru habis 1. Kalau nggak sembuh-sembuh itu rata-rata adalah pakainya terlalu sedikit, terlalu dieman-eman, terlalu disayang, makanya nggak sembuh-sembuh. Kalau pakai 1 botol itu 10 hari ya rata-rata ya, maka sebulan itu 3 botol, itu biasanya memang dengan cepat 2 sampai 3 bulan aja itu cepat terbantu ya. Kemudian minum air hangat 1-2 gelas sebelum dan sesudah balur. Yang kelima adalah kurangi gula. Gula ini makanannya kanker ya. Gorengan, junk food, penyedap rasa dan pewarna. Jadi kalau Bapak Ibu mau penyembuhannya efektif, harus seperti ini ya. Jadi jangan dikurang-kurangi. Mau hemat gitu ya. Katanya Pak Putu kalau mau hemat jangan dipakai. Nah itu hemat. Tapi ya nggak sembuh-sembuh. Kalau Bapak Ibu bisa dengan cepat sembuh kan Bapak Ibu bisa produktif, bisa bekerja dengan baik ya. Jadi jangan dihemat-hemat, tetapi pakai sesuai yang dianjurkan oleh peraciknya, yaitu 3 klasik sebulan. Bahkan kalau kanker ganas, kita menyarankan 1 botol itu cuma 3 hari. Karena kita bisa pakai 7 sampai 8 kali sehari. Ya, kalau kanker ganas itu memang harus sangat banyak yang masuk ke dalam tubuh dan detoksifikasinya harus sangat cepat. Antioksidan yang dimasukkan tubuh seperti buah-buah yang bagus seperti buah naga kayak gitu itu harus sangat banyak ya masuk ke dalam tubuh. Nggak usah dicus, dimakan langsung ya. Itu buah dan sayur yang baik sekali untuk antioksidan tinggi, kemudian manisan amla, kemudian balur dari luar. Jadi itu kalau kanker perang semua sudah, pokoknya habis-habisan banyak sekali yang harus diminum ya. Jadi kita menjaga tubuh kita jangan sampai sakit separah itu karena kalau sudah parah sudah nggak ada yang ini ya. Teman saya barusan masuk rumah sakit ya. Itu habisnya banyak sekali ya, bisa sampai 18 juta begitu ya. Ya memang kalau sudah sakit itu sudah ini ya, sudah uang kayak nggak ada artinya mengalir begitu saja. Nah itu memang kalau sudah sampai parah kankernya ya sudah paketnya lebih baik saya sarankan beli paket ya. Mengapa kok paket?
Iya. Mengapa kok saya menyarankan paket gitu ya untuk orang-orang yang sudah terkena kista, benjolan, ataupun kanker ya? Karena kalau kita itu terapinya 2-3 bulan, itu butuhnya itu memang sudah 2 juta lebih. Kalau kita beli eceran ya. Kalau 10 varas klasik itu hanya 2.975, itu Anda hemat 700.000 dan setelah itu bisa dapat harga member. Nah, ini memang paling menguntungkan untuk Anda kalau sudah kena yang namanya kista, benjolan yang memang butuhnya banyak atau sakit yang lainnya yang ini ya yang memang butuhnya banyak seperti stroke, kanker. Ya, itu saya anjurkan memang nggak bisa 1-2 botol sembuh ya. Kita harus sadari bahwa pakainya memang banyak dan ini anjuran saja bisa beli paket member ya. Nah, ini tadi ya, apa perbedaan Faras Natural Oil dan Faras Klasik? Dari formulanya sama-sama 108 tanaman obat, tetapi ada komposisi yang dibesarin di Faras Klasik. Jadi misalnya untuk penyakit berat kanker itu butuh misalnya sinemennya ya, kayu manisnya ditambahin atau cendananya ditambahin. Yaitu membuat jauh lebih mahal produknya daripada yang VNO yang apa namanya? Mungkin bahan-bahannya bahan-bahan yang mahal tidak terlalu banyak di dalam VNO begitu ya. Jadi memang Faras Klasik ini boosternya 5 kali lipat penyembuhannya lebih tinggi daripada yang VNO. Nah, terapi kista ini tadi sudah saya sebutkan ya. Kita menghangatkan minyak faras, kemudian balur di daerah wajib di tulang belakang, telapak kaki, kemudian di bagian perut bawah, paha bagian dalam ya, selangkangan, pinggang hingga bagian pinggul. Jadi biasanya penumpukan yang nggak bagus itu memang di pinggang ya, di pinggang. Sama di ini ya, di punggung. Di punggung itu juga banyak penumpukan ya, tapi kalau sampai kista, miom itu biasanya memang di bagian pinggang dan pinggul. Nah, itu di bagian perut ini, di bagian paha bagian dalam, usahakan setiap 1 jam sekali dan minum air hangat setiap selesai terapi. Nah, seperti lipoma, ini karena lunak ya, lipoma itu memang lebih ringan ya. Bisa selain di daerah wajib juga di daerah yang benjolan itu, bila memungkinkan kompres benjolan dengan air hangat. Jadi air hangat disiapin gitu ya, kemudian dicampur dengan minyak faras beberapa tetes, 5-10 tetes, kemudian dikompreskan. Bisa pakai wastaf, kemudian dikompreskan. Itu lebih cepat kalau kompres gitu ya. Beberapa penyakit kita seperti varises ini juga kita bantunya dengan kompres itu. Nah, kalau keputihan itu kadang-kadang penyebabnya adalah bakteri dan jamur ya. Nah, bakteri dan jamur kita ada satu metode yang kita pakai cebok. Jadi kista itu juga biasanya kita anjurkan juga ada cebok gitu ya. Jadi kita ambil ini kalau segayung mungkin kadang kebanyakan ya, mungkin setengah gayung, kemudian kita kasihkan sekitar setengah tutup botol faras begitu ya, air hangat, kemudian kita cebokkan. Itu supaya bakteri dan jamur yang berada di daerah kemaluan ya di vagina itu bisa runtuh jatuh gitu ya ke bawah ketika kita melakukan cebok gitu ya. Nah, ini kenikmatan hidup itu paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tidak akan bisa kamu nikmati jika kamu sakit. Ini kata-katanya Danny Kaisen ya. Jika Anda bisa sehat, itu nikmat ya. Bisa menikmati segala sesuatu, bisa liburan, bisa makan enak. Begitu kita sakit, kita nggak bisa menikmati apapun yang kita miliki di dunia ini ya. Ranjang itu akhirnya, ranjang paling empuk pun nggak bisa kita tiduri karena kita tidurnya di rumah sakit gitu ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik menjaga kesehatan, kita menjaga supaya tidak pakai minum obat, kita menjaga makanan, pola hidup, olahraga dan sebagainya supaya kita tetap sehat ya, supaya kita tidak tergantung obat-obatan. Nah, ini quote hari ini, uang itu mungkin bisa membantu membeli segala macam obat ya, tapi ginjal itu tidak mampu menampung banyak obat. Jadi kadang-kadang orang, aduh kok mahal ya farasnya, enggak wis, saya minum obat aja. Saya operasi aja, BPJS aja begitu ya. Nah, mungkin kita itu
berpikir praktis aja begitu ya, sakit kepala kok pakai Faras nanti mahal begitu ya. Nah, padahal kalau kita terus-menerus mencekoki tubuh kita dengan obat-obatan ya, mungkin uang ditanggung negara atau kita mampu gitu ya beli obat, tetapi ginjal kita itu nggak mampu ya menampung banyak obat. Jadi saran saya coba mulai hidup sehat dengan Faras. Jadi Bapak Ibu yang sehat sudah sembuh, coba sih kita juga memperkenalkan orang-orang itu hidup sehat dengan Faras supaya tidak tergantung kepada obat-obatan. Supaya tidak makin lama kita itu dosisnya makin tinggi karena makin lama makin kebal terhadap obat. Jadi kalau dengan Faras tentu saja kita nggak usah ada kekhawatiran ya, kita nggak ada kekhawatiran ke lambung, ke pencernaan, ke ginjal, kemudian kita juga nggak ada kekhawatiran dosisnya makin lama makin besar, nggak ada. Kalau misalnya kita sudah sembuh, kita boleh kok pakai Faras tuh malam aja sebagai dosis pencegahan untuk detox tubuh secara terus-menerus. Kita nggak usah harus pakai terus-menerus 3 kali sehari juga nggak harus begitu ya. Meskipun saya sendiri setiap hari setelah mandi biasanya pakai sendiri. Kalau misalnya mau sakit ya kerasa nggak enak badan, baru saya minta tolong anak saya atau pembantu saya atau suami saya untuk membantu balur tulang belakang agak lama gitu ya. Atau anak demam itu saya balurin cukup lama. Nah itu bisa mengurangi sekali. Saya sangat mengurangi sekali minum obat-obatan kimia ya. Demikian info saya, semoga bermanfaat. Saya akan lanjut dengan tanya jawab. Mungkin bisa dipandu oleh Bu Herlina. Terima kasih Bu Jen. Bu Jen, banyak banget nih pertanyaannya nih. Tapi ada sebagian yang sudah dibantu dijawab juga sama leader-leader yang ikut seminar hari ini. Terima kasih. Ini saya mulai dari atas ya. Ini pertama itu ada pertanyaan dari Bu Christine. Ini tanya, apakah Faras klasik dicampur dengan minyak Avara Baby, Bu? Karena kalau klasik kerasa banget kan aroma rempahnya. Jadi anak saya yang paling besar campur dengan minyak Avara. Ini saya bantu jawab ya. Jadi kalau untuk anak-anak nggak masalah pakai Avara. Sebenarnya Avara dan klasik kan kandungannya hampir sama. Cuma Avara lebih lembut untuk di kulit anak-anak ya. Kalau mau emang anaknya bisa pakai klasik, dicampur tidak masalah. Betul nggak Bu Jen? Nah, terus ini ada pertanyaan dari Bu Karin Sapitri. Kalau untuk Mium bagaimana Bu? Bisakah sembuh tanpa operasi? Ini juga tadi udah dijelasin ya sama Bu Jen. Itu kembali lagi ke jenis Miumnya, tapi banyak teman-teman kita yang menderita Mium juga sembuh dengan dibalut Faras ya. Dicoba ditekunin aja dengan cara yang benar dan minta pada Tuhan kayaknya bisa disembuhkan. Oke. Terus ini juga tadi kayak sudah dijelaskan dari Bu Sofia, bagaimana cara mengobati kista dan Mium dengan Faras klasik. Tadi udah dijelaskan ya sama Bu Jen ya untuk cara balurnya, terutama yang 3 titik utama di tulang belakang, pak kaki, dan area terdekat rasa sakit ya. Tapi karena kista atau benjolan terutama kanker, kita harus lebih rutin, lebih banyak menggunakan Farasnya agar masuk ke pembuluh darah ya Bu Jen ya. Terus ini kayaknya buat Bu Jen nih. Dari Ibu Ani, adenomiosis atau pengebalan dinding rahim, pengobatannya bagaimana Bu? Bu Jen, tolong dibantu dijawab Bu, diangguk dulu. Iya. Sama aja ya. Jadi penyakit itu memang jenisnya kan banyak gitu ya. Karena saya bukan seorang dokter. Sekali lagi saya ngaku ya, saya bukan seorang dokter. Apapun benjolannya itu pokoknya dinilai dari besarnya ukuran. Jadi namanya apapun gitu ya, penyakitnya apapun,
tergantung besarnya sudah seberapa, membesar dengan cepat atau tidak, begitu ya. Jadi kalau misalnya itu tidak terlalu besar, itu masih bisa dibantu dengan paras. Caranya sama aja, balut di telapak kaki, di tulang belakang, dan di bagian yang terdekat dengan rasa sakit. Sudah sederhana sekali ya pengobatannya. Oke, lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Tiana. Bagaimana kita mengetahui bahwa kista atau miom itu sudah sembuh? Apa tetap harus cek USG di awal dan di akhir untuk mengetahui perkembangan kesembuhan? Iya, kalau misalnya ibu-ibu mau tahu miom atau kistanya sudah bersih atau tidak, ya memang satu-satunya cara adalah USG. Memang kita bisa tahu dari gejalanya, gitu ya. Gejalanya adalah sudah tidak sakit lagi pada waktu mens, gitu ya. Jadi biasanya kayak Mbak Devi itu pendarahannya banyak sekali, kemudian akhirnya sudah bersih, begitu ya. Tetapi beberapa orang yang saya tangani, saya memang minta tolong cek USG, sempetin USG supaya kita tahu perkembangannya bagaimana. Jadi farasnya sungguhan bekerja atau tidak, kan begitu ya. Jadi sudah sembuh atau belum, sudah bersih atau belum, gitu. Tapi memang kadang-kadang mereka sudah hilang, Bu, sudah nggak sakit, akhirnya tidak USG lagi. Tapi kadang-kadang, Bu, berapa lama kok ini ya masih ada keputihan, maksudnya keputihan yang banyak, kemudian masih ada gumpalan-gumpalan yang keluar. Nah, itu berarti menurut saya memang belum bersih, ya. Rata-rata yang gitu tuh yang pakainya 1 bulan cuma 1 plastik. Itu nggak bersih-bersih, bisa sampai 6 bulan. Jadi kelamaan, karena kan ini sel kanker, sel tumor kan berkembang terus. Nah, kita ini kan harus bagaimana caranya segera menghentikan. Kalau kelamaan ya nggak bisa ngelawan gitu loh. Ya, gitu Bu. Jadi lebih baik USG. Okay. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bu Istika Yuliana ya. Saya mau tanya, saya ada benjolan di payudara dekat puting sudah mulai 2009. Sudah saya periksa di RSSA dan hasil bukan kanker sejenis tumor jinak kata dokter. Tapi karena menunggu giliran operasi, akhirnya saya menyerah untuk ke rumah sakit lagi. Nah, apa kira-kira benjolan pada payudara saya bisa diatasi dengan paras klasik? Karena kadang kalau kecapean terasa sakit. Iya. Bentar ya. Tadi ini saya distract karena ada yang minta video galur. Bentar ya. Jadi kalau masih terasa sakit ya. Bentar. Ini tadi pertanyaan dari Bu siapa? Saya tak baca sendiri. Ini lebih ini. Dari Ibu Istika Yuliana. Ibu Istika Yuliana, oke. Ya kalau mulai 2009, itu kan berarti mengembangnya nggak terlalu besar ya. Nah, kalau nggak terlalu besar, itu saya rasa masih bisa dibantu dengan paras klasik gitu. Cuman memang saya nggak tahu kondisinya sekarang sudah sebesar apa ya. Tapi kalau cuman bergerak aja terasa sakit, saya rasa bisa pakai paras klasik. Tapi gini loh, beberapa orang yang dalam tanda kutip meremehkan benjolan dan tidak diobati, itu bisa tiba-tiba berubah menjadi ganas. Nah, ini saya nggak nakut-nakutin ya. Jadi ada orang-orang yang karena tak malu ya, kan takut ya di payudara, nanti payudaranya suruh ngangkat gitu. Akhirnya ditunda-tunda, akhirnya menjadi ganas. Malah harus operasi gitu. Jadi kalau sebelum ganas, saya pikir ya cepet-cepet aja diatasi gitu ya, dengan teratur 3 klasik sebulan gitu. Itu paling 2-3 bulan juga sudah hilang. Itu saran saya ya. Kalau ini dari Bu Christine Sianturi, ini ada sharingnya. Baby-nya yang masih 1 tahun ada kelenjar getah bening ya. Jadi dibalurin dengan faras dan sembuh. Sekarang sudah usia 3 tahun dan benjolannya sudah tidak ada sama sekali. Ini dari Bu Christine.
Simpan dulu ini. Terus selanjutnya ini dari Oppo A37F. Saya nggak tahu siapa nih. Oke. Bu, saya ada benjolan di leher sebelah kiri. Saya juga telah melakukan USG tiroid dan dinyatakan hipotiroid suprim. Apakah ada efek sampingnya kalau menggunakan minyak faras? Nah, malah nggak ada efek sampingnya ya kalau pakai faras. Gini, kalau pakai tiroid ini memang gini. Tiroid ini jahat ya. Saya maksudnya gini, saya ini kan mantan penderita hipertiroid. Jadi tiroid ini kelihatannya cuma penyakit, aduh apa sih kelenjar di leher begitu ya. Tapi ternyata ketika saya hipertiroid itu saya sampai halusinasi nggak karu-karuan. Dan mama saya ya itu 9 tahun yang lalu itu stroke karena tiroid ini. Jadi tiroid ini kelihatannya penyakit sederhana tapi ternyata bikin banyak masalah begitu ya. Nah, kalau minum obat tiroid, ini mama saya kan bertahun-tahun minum obat begitu ya, minum obat. Ini jadi kita itu ngamati terus sekeluarga ya. Kalau minumnya kebanyakan obat hipertiroid itu ya, jatuhnya hipotiroid gitu. Jadi harus diganti obatnya. Naikin hipotiroid supaya kembali seimbang. Jadi nilai FT3, FT4-nya itu supaya seimbang gitu. Jadi kalau pakai obat itu resikonya memang gitu. Harus dikontrol terus. Tensi tinggi, minum obat tensi tinggi. Begitu terlalu bawah, tensi rendah, minum obat untuk menaik tensi. Tidak karu-karuan ya. Enaknya kalau kita pakai herbal seperti faras, ini semuanya dinormalkan. Jadi apa yang nggak normal dinormalkan. Hipertiroid pakai faras bisa, hipotiroid bisa. Efek samping nggak ada. Enak sekali kan gitu. Tensi tinggi pakai faras, tensi rendah pakai faras begitu. Tidak ada efek sampingnya, tidak ada kebabasan, nggak ada. Kita mainnya di energi kok. Faras ini kan mainnya di energi. Kalau misalnya menjual misalnya seperti suplemen gitu ya, minum suplemen vitamin C. Vitamin C kebanyakan gimana? Baik enggak? Enggak baik. Asam lambungnya terlalu tinggi jadi sakit mah. Kalsium terlalu tinggi juga enggak baik begitu ya. Jadi ada batasnya semua. Sedangkan faras ini maksudnya dari kulit. Jadi enggak ada efek samping. Enak sekali. Lanjut Bu Erina. Ini sama dari Oppo A37F. Bolehkah minyak faras digunakan untuk wanita hamil, Bu? Nah, ini ya. Saya bantu jawab ya. Boleh, Bu. Boleh, tapi kalau yang kandungannya masih kecil, masih awal, jangan pakai klasik dulu. Mungkin kita pakai PNO atau Avara. Ya, oke. Terus ini juga ada dibantu, sudah dijawab. Saya tambahkan lagi sedikit Bu Herlina. Untuk ini ya, faras itu tidak ada kandungan yang berbahaya sebenarnya untuk ibu hamil. Tetapi ibu hamil itu kulitnya biasanya sensitif, udah gatal. Karena itu faras klasik biasanya tidak dianjurkan untuk ibu hamil gitu. Tetapi kalau misalnya ada penyakit yang berat, tidak apa-apa faras klasik itu, begitu ya. Jadi jangan dibayangkan pakai faras klasik yang dosisnya tinggi itu seperti minum obat yang dosisnya besar bisa keguguran dan sebagainya. Enggak. Tapi karena ini ya lebih ke arah gatal, nggak kuat kulitnya begitu ya. Ini kembali pertanyaan dari Oppo A37F juga, Bu. Ya. Oh ya, Bu, kalau untuk benjolan di leher, minyak faras dioleskan di bagian mana saja? Ya, sama aja ya, di telapak kaki, tulang belakang, dan benjolannya sejam sekali. Oke, berikutnya. Yang lain kayaknya sudah terbantu. Oke. Sudah terbantu nih, sudah terbantu dijawab semua. Ini bab ya. Oke.